Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas kami di hari ini. Kami dapat melalui semuanya oleh karena kekuatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 23 ayat 42 sampai 43. Tertulis demikian: Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu hari raya yang disuruh oleh Tuhan untuk dirayakan oleh umat Israel adalah hari raya Pondok Daun atau Sukkot atau perayaan Tabernakel. Dalam masa perayaan itu, mereka harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal untuk sementara di dalam pondok-pondok atau tenda atau kemah yang terbuat dari ranting dan daun-daunan selama 7 hari lamanya. Dan mereka harus bersukaria di hadapan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan selama 7 hari itu, sambil memegang dahan-dahan atau ranting atau pelepah pohon atau buah-buahan. Di ayat yang ke-43 tertulis maksud dari perayaan ini, yaitu supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Apa maksud dari hal ini, saudara? Perayaan ini bukan untuk mengingat akan penderitaan mereka di padang gurun, tapi sebaliknya untuk mengingat akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Secara tradisi, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi mengadakan hari raya Pondok Daun. Namun esensi dari perayaan ini penting untuk kita ingat dan lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi makna dan pesan buat kita dari perayaan ini. Yang pertama adalah, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Padang gurun bukanlah soal penderitaan, tapi padang gurun justru berbicara tentang karya ajaib dan pemeliharaan Tuhan yang heran dan dahsyat. Selama 40 tahun itu, mereka tidak kekurangan makanan dan pakaian. Mereka terpelihara dari terik panas matahari dan gelap malam, serta binatang buas dan serangan musuh. Jangan kita melihat sebuah situasi dari sisi kesulitan atau penderitaannya. Tapi ingatlah saudara, bahwa ada kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di setiap keadaan. Karena itu kita patut bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Yang kedua, saudara, ingatlah bagaimana keadaan kita dahulu. Kenyamanan dan kemapanan jangan membuat kita terlena dan lupa diri, sehingga membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Semua yang kita capai dan miliki saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Tinggal di pondok daun selama 7 hari, mengingatkan mereka tentang keadaan mereka dulu, sebelum tinggal di rumah yang nyaman. Bagi kita yang saat ini hidup dalam kemapanan dan tidak kekurangan secara materi, ingatlah selalu bahwa semua yang ada sekarang ini adalah karena pertolongan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17 berkata, Tetapi barang siapa bermegah,
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, ingatlah bahwa hidup di bumi ini hanya sementara. Kita semua adalah musafir, pelancong atau peziarah di bumi ini. Tabernakel Kristus di bumi dalam keadaannya sebagai manusia menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya di bumi ini yang hanya sementara saja tinggal di sini dan saat ini sedang menuju ke sorga. 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, "Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Kemah berbicara tentang tubuh jasmani kita yang sementara, dan kita hendaknya selalu ingat akan Tuhan, akan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan, ingat akan panggilannya, dan terus setia berjalan menuju ke tanah perjanjian kekal, yaitu sorga yang penuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan, bermegahlah senantiasa di dalam Tuhan, dan berjalanlah terus dalam panggilan sorgawi yang membawa kita menuju kemuliaan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa ingat akan Engkau, ingat akan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh dengan situasi sulit, tantangan-tantangan yang ada, tapi kami senantiasa ingat bahwa di dalam segala sesuatu, kebaikan Tuhan begitu nyata. Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Engkau menuntun kami, menjagai dan memelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak tinggi hati, tapi kami merendahkan diri dan hanya bermegah di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami juga Tuhan, untuk kami tetap berfokus memandang kepada panggilan surgawi, terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu kehidupan yang kekal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kembali saat ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam ini. Dalam tidur kami, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, agar Tuhan Engkau jamah mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan. Pulihkan setiap keadaan mereka, dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa, kami alami kemenangan di dalam Tuhan. Berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.